Suara Sam tersekat di lehernya. Kenapa dia tidak langsung menjawabnya dan justru emosi dengan pertanyaan Alvan? Matanya itu pun seketika tajam pada Alvan. Apa maksud lo? Balasannya bertanya tajam. Apa pertanyaan gue kurang jelas? Tanya Alvan kembali membalas tajam. Sam masih terdiam. Ia menunggu penjelasan maksud Alvan. Kenapa lu gak bisa jawab? Lanjut Alvan. Gila lu Van, gue menyesal datang ke sini. Gue menyesal menceritakan semuanya ke lo. Lu sama sekali gak memberi solusi. Sam beranjak. Secepat itu pula Alvan mencegahnya. Duduk dulu, ucap Alvan menghentikan langkah Sam yang akan pergi. Lu berencana menceraikan Rea dalam sebulan atau 2 bulan ini kan? Tanya Alvan lagi. Sam tidak menjawab, namun benar ia mengatakan seperti itu tadi. Tanya pada Rea, dia mau diceraikan seperti apa? Itu lebih baik karena gue sama sekali gak bisa bayangin bagaimana perasaan ibu dan adiknya yang juga sudah lu tipu dengan topeng lu, ucap Alvan lugas. Sam terdiam, ia baru sadar akan hal itu. Ia meneguk ludahnya. Lu membuat Rea sama sekali tidak ada pilihan Sam. Memang lu bajingan. Umpat Alvan lagi. Yes, I am. Bentak Sam memukul meja. Ia merasa terpojok dengan ucapan Alvan. Seketika orang-orang melirik mereka. Sam dan Alvan menenangkan diri masing-masing dengan memilih diam beberapa detik. Karena lu gak tahu bagaimana rasanya nama yang lu perjuangin, yang dititipkan ke lu hancur begitu saja. Lu gak tahu bagaimana tanggung jawab gue. Ya, gue gak punya ibu lagi, gak punya adik perempuan. Gue gak bisa bayangin seberapa kejam gue ke Rea. Makanya gue melakukan ini semuanya, gumam Sam. Tangannya masih mengepal keras di atas meja. Deon bajingan. Alvan mengganti makiannya. Ia tahu bagaimana keadaan Sam. Ia sangat tahu bagaimana tanggung jawab temannya itu. Sam menekan kepalanya yang menunduk itu. Lalu ia mengangkat wajahnya. Oke, gue akan tanya ke Rea bagaimana solusi darinya. Gue juga gak mau lama-lama terperangkap di pernikahan ini. Belum lagi Wilona yang semakin khawatir ke gue dan Rea, ucap Sam. Nanti gue datang ke apartemen lo buat memeriksa Rea, ucap Alvan. Sam menatapnya, menyiratkan tatapan curiga. Kenapa? Tanya Alvan. Apa lu benar-benar akan mendekati Rea? Tanya Sam. Ternyata dia cukup kepikiran juga. Setelah lu benar-benar sudah bercerai dengannya, we'll see, ucap Alvan. Ia mengangkat kedua tangannya terbuka. Sam terdiam dan meneguk ludahnya. Ia pun langsung meninggalkan Alvan karena temannya itu pun harus bekerja. Semenjak papa kamu selingkuh, Opa yakin dia tidak bisa lagi meneruskan perusahaan. Semua akan Opa jatuhkan ke tanganmu Sam. Kamu yang akan jadi penerus Winston Company. Apapun yang terjadi, jagalah nama baik Winston. Sam kembali teringat dengan pesan kakeknya sebelum 3 tahun lalu meninggal dunia. Sampai di tahun terakhir dia hidup, dia terus menangani perusahaan sendiri tanpa menurunkan jabatan itu pada Edwin, anaknya sendiri. Semua ia lakukan agar ia langsung menurunkan tanggung jawab itu pada Sam, karena ia tidak bisa mempercayai Edwin setelah anaknya itu selingkuh dengan Natania. Saat itu Sam masih berumur 6 tahun. Itulah fakta yang sesungguhnya, fakta yang membuat Sam begitu keras dan gigih untuk menjaga nama Winston. Alea, ibu Sam, memilih diam saat akhirnya ia tahu suaminya diam-diam memiliki wanita lain di belakangnya. Pernikahan Alea dan Edwin adalah perjodohan yang dilakukan oleh Damian Winston, kakek Sam dengan temannya yang menitipkan Alea padanya. Itulah yang membuat Damian merasa sangat bersalah pada menantunya itu karena anaknya yang berkhianat. Ia tahu menantunya pun begitu sabar dan kuat setelah dikhianati suaminya. Alea yang sangat menghargai Damian memang lebih memilih diam dan tidak mengungkap pengkhianatan suaminya karena Alea tahu mertuanya sangat gigih untuk memperjuangkan nama keluarga Winston. Ia memilih diam hingga akhirnya ia meninggal dunia saat Sam berumur 10 tahun. Edwin pun memunculkan Natania ke publik sebagai ibu pengganti Sam, dan setahun kemudian lahirlah Deon, putra Winston. Sam tidak pernah diajarkan oleh Alea
untuk dendam pada ayahnya. Alea selalu bersikap lembut pada anaknya itu, meski saat itu Sam masih terlalu mudah untuk mencerna semuanya. Mamamu sudah berkorban untuk memilih diam demi nama baik keluarga kita, Sam. Opa merasa sangat bersalah atas pengkhianatan papa kamu ke mama kamu. Jangan biarkan nama baik keluarga kita hancur di tangan siapapun. Itu sebabnya Opa bertahan sampai sekarang ini. Setua ini masih mengurus perusahaan sendiri karena Opa tidak bisa mempercayakan semuanya pada papa kamu. Edwin tidak akan bisa adil karena Deon juga sudah besar. Papa kamu itu orang yang mudah dipengaruhi. Opa tidak bilang Natania itu mama pengganti yang buruk untukmu. Dia juga baik, dia mengurusmu dengan baik. Tapi tetap saja Opa merasa tidak ikhlas kalau harus memberikan semuanya pada Edwin. Satu lagi, Sam, carilah istri yang bisa menjaga nama baik keluarga kita, yang seperti mama kamu. Tapi kalau boleh, Opa meminta jangan terlalu lembut seperti Alea. Kelembutan seorang wanita terkadang bisa menjadi kelemahan untuk dirinya sendiri. Carilah yang tegas. Tiba-tiba Sam menyetir. Yang menyetir itu meneteskan air mata saat mengingat pesan terakhir kakeknya itu padanya. Namun ia cepat menepisnya. Matanya yang tajam itu berusaha agar tidak secengeng itu. Dia adalah iblis, tak boleh selemah itu. Itu sebabnya dia yang sedang menemani Wilona di New York langsung pulang hanya untuk mengurus masalah yang dibuat Deon. Ia sudah berjanji pada kakeknya juga mengingat pengorbanan ibunya. Sam tahu dan sadar bahwa saat ia pertama kali mendengar masalah itu, ia sangat marah pada Deon. Namun fokus utamanya adalah bagaimana membuat nama baik keluarganya itu kembali baik. Bahkan dia tidak sadar sudah bisa menyusun rencana kejam secepat dan sejahat itu. Alea selalu mengajarkan Sam untuk menghargai ayahnya. Itulah yang membuat Sam tidak pernah semena-mena pada Edwin, Natania, dan Deon. Bagaimanapun mereka menggunakan nama Winston di belakang nama mereka. Lalu tiba-tiba Sam teringat pada Rhea yang ia seret ke dalam masalahnya. Sekarang Sam baru sadar bahwa apa yang ia lakukan benar-benar pelik. Sam masuk ke apartemennya. Ia pun berjalan ke kamar. Biikah yang baru saja membantu Rhea untuk melap tubuhnya dan mengganti pakaian langsung berdiri dan mengangguk pamit pada Sam saat Sam sudah masuk ke kamar. Kau terlihat lebih baik. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Sam setelah melihat Rhea di kamarnya. Rhea menoleh dan menjauhkan wajahnya dari Sam. Itu karena aku tidak di rumah neraka itu dan tidak ada kamu di sini, jawab Rhea dingin. Sam mengangguk singkat. Ia menghela nafas lalu mengambil posisi duduk di sisi tempat tidur. Kita akan segera bercerai, ucap Sam. Rhea menatap Sam tanpa ada kepercayaan sedikit pun. Aku tidak berbohong, kali ini aku akan benar-benar melepaskanmu, tambah Sam lagi. Rhea masih belum merespon. Tapi bagaimana caranya? Tanya Sam pula. Ia menatap Rhea. Ibumu dan adikmu tahu kalau pernikahan ini adalah keinginanmu dan aku adalah pilihanmu, jelas Sam. Rhea pun baru teringat akan hal itu. Saking rapinya drama itu, ia pun tidak mengingatnya. Aku tidak akan membuat skenario yang akan membuat namamu menjadi buruk jika kita bercerai nanti. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Tanya Sam. Seketika Rhea merenung apa yang harus ia katakan pada ibu dan adiknya jika bercerai dengan Sam nantinya. Apakah mengatakan kalau dia dan Sam sudah tidak cocok sangat tidak masuk akal, atau menceritakan semua yang terjadi? Tidak mungkin. Ia tidak ingin ibu dan adiknya itu merasa hancur. Cukup dia saja. Aku akan cari alasan lain untuk keluargaku nanti. Yang jelas aku tidak akan membuat buruk namamu dan nama baik keluargamu. Itu kan yang ada di perjanjian kita. Jadi nama keluarga Winston akan baik-baik saja, jelas Rhea. Seketika Sam menatap Rhea begitu dalam, seolah ia teringat pengorbanan ibunya yang diceritakan oleh kakeknya. Alea yang rela menutup mulut, menahan sakit hati dan makan hati untuk menutupi betapa jahatnya suami yang mengkhianatinya untuk menjaga nama baik keluarga Winston. Apakah Sam sudah menjadi seperti ayahnya sekarang, atau Rhea yang sudah berkorban seperti ibunya yang sudah tiada? Sam mengangguk ragu. Oh, oke, sampai kau sembuh, ucapnya lagi. Ia tidak berani menatap wajah Rhea. Aku sudah sembuh, jawab Rhea cepat. Nanti Alvan akan datang memeriksamu lagi.
Ucapnya ia pun beranjak. Reyah memejamkan matanya. Ia berharap penderitaannya akan segera berakhir. Ia melihat Sam terlihat sudah sedikit goyah. Meski ia tidak tahu apa yang membuatkan laki-laki itu terlihat simpati padanya. Sore harinya, Alvan pun datang. Ia berdiri di depan pintu apartemen Sam. Masuk, ucap Sam pada Alvan setelah ia membuka pintu apartemennya. Hai Rea, sapa Alvan tersenyum ramah. Rea tidak menjawab. Gimana keadaan kamu? Tanyanya lagi lembut. Sudah cukup baik, jawab Rea kemudian. Alvan mengangguk. Syukurlah, ucapnya. Kau dokter sungguhan atau dokter bagian dari dramanya? Tanya Rea pada Alvan lalu menatap Sam. Alvan menoleh menatap Sam yang berdiri di belakangnya. Lalu Alvan terkekeh. Aku SPOG, jawabnya. Aku tidak hamil, kenapa harus kau yang memeriksaku? Tanya Rea ketus. Karena suamimu hanya percaya padaku, jawab Alvan pula. Percaya kalau kau tidak akan mengatakan apapun ke media? Tanya Rea. Alvan mengangguk. Sudah kuduga, jawab Rea seketika hening. Tekanan darahmu yang kemarin rendah sudah normal. Kamu memang terlihat sudah lebih baik, ucap Alvan. Jadi apa kau tahu semua keiblisan temanmu ini? Tanya Rea. Sudah pasti, jawab Alvan. Kalau sudah selesai, lu bisa keluar, ucap Sam dengan suara tegasnya. Alvan terkekeh. Dia marah karena cemburu, ucapnya santai. Rea seketika bingung. Kau mungkin lihat dia adalah iblis, tapi aku melihatnya seperti orang yang baru mengenal cinta, ucap Alvan. Jangan banyak bicara, bentak Sam pada Alvan. Permainan apa lagi ini? Lirih Rea malas. Kau tahu Rea, kalau kau bercerai dengan Sam, aku akan berjuang mendekatimu, ucap Alvan terang-terangan. Rea menatap Alvan tajam. Kalian pikir aku apa? Gumam Rea. Ia begitu murka mendengar ucapan Alvan. Van, bentak Sam pula pada temannya itu. Dan lihat, dia sudah cemburu, sambung Alvan santai. Rea menggeleng dan tidak mengerti apa yang sedang Alvan katakan. Ia muak dengan Sam dan temannya itu. Rea, aku akan siap menerimamu setelah lepas dari tangan iblis ini, ucap Sam pula. Ia tersenyum ramah. Meski Rea tersinggung, kenapa seolah ia tidak yakin dengan ucapan laki-laki itu. Rea menangkap ketidaksesuaian antara ucapan dan hatinya. Sam langsung berjalan mendekati Alvan dan langsung menariknya keluar dari kamar. Lu terlalu banyak bicara, gumam Sam. Alvan terkekeh. Sorry bro, santai, ucapnya masih santai, seolah bukan dia yang memaki dan menghina Sam tadi pagi saat mendengar semua pengakuan Sam padanya. Rea terdiam. Ia tidak bisa mencerna semuanya. Jatuh cinta, cemburu, permainan apa lagi yang kau buat? Batin Rea mengingat Sam begitu marahnya. Sementara itu di luar, Sam ribut dengan Alvan. Apa maksud lu ngomong kayak gitu di depan dia? Gumam Sam. Namanya juga usaha, santai bro, balas Alvan enteng. Ia menepis tangan Sam dari kerahnya. Sam berdecak kenapa dia seperti orang stres sekarang ini. Lu akan menceraikannya kan? Tanya Alvan lagi. Iya, tapi bukan berarti lu ngarang cerita seperti yang lu bilang, tukas Sam. Rea mendengar perdebatan mereka di depan kamarnya. Ia mengabaikan omong kosong yang tidak penting itu. Alvan menatap ke arah kamar Rea. Lu pikir gue beneran suka sama Rea? Ya, gue suka sama kekuatannya atas kejahatan lu. Tapi gue juga percaya lu sudah jatuh cinta sama dia. Lihat reaksi dari lo yang secara refleks marah pas gue bilang gue akan berjuang dekatin Rea. Gue gak beneran suka dan mau mendekati dia. Gue cuma mau buat lu sadar. Gue kenal lu Sam, gumam Alvan berbisik menjinjing keras Sam. Seketika Sam terbodoh
kenapa setelah Alvan mengatakan itu, ia merasa sedikit lebih tenang, namun ia menggeleng. Gue gak cinta sama dia, gue kayak gini karena gue merasa lu belum pantas mengatakan itu padanya, karena saat ini dia masih istri gue, gumam Sam. Alvan mengangguk. Oke, jadi lu belum mengerti perasaan lu sendiri. Oke, ucapnya mengangguk-angguk. Terus bohongi diri lu sendiri, ucap Alvan menunjuk Sam tajam. Lalu ia pergi meninggalkan Sam dari apartemen itu. Sam masuk ke dalam kamar Rea. Setelah Alvan pergi, ia menatap Rea dengan tatapan tajam. Sementara Rea sudah biasa dengan tatapan itu dan ia sudah sanggup mengabaikannya. Kau tidak perlu memikirkan satu pun dari apa yang dia ucapkan, gumam Sam. Aku memang tidak pernah tertarik memikirkan apapun, balas Rea. Yang perlu kau pikirkan sekarang adalah kita akan segera bercerai. Kau akan kubebaskan dariku, ucap Sam. Aku hanya perlu bukti, bukan ucapanmu yang bisa jadi menyimpan sesuatu yang lebih kecil lagi, tuduh Rea. Sam terdiam. Intinya sampai kau sehat, benar-benar sehat, ucap Sam. Rea sudah semakin sehat pagi ini, bahkan dia sudah bisa mandi sendiri dan mendatangi Biikah di dapur yang akan menyiapkan sarapan untuknya. Sementara Sam langsung meninggalkan apartemen menuju rumahnya. Sam masuk ke dalam rumah pagi itu. Ia mendatangi orang tua dan adiknya di meja makan. Sam, sapa Edwin. Kalian dengar, aku dan dia akan segera bercerai setelah dia sembuh, ucapnya. Sam, duduk dulu kita makan, ucap Edwin. Duduk dulu Sam, sambung Natania pula. Sam pun duduk Deon seolah tidak menghargai kedatangannya itu. Aku cuma mau bilang kalau aku dan dia sudah bercerai. Tidak ada satupun dari keluarga ini yang mencoba mengganggunya, kejam Sam. Ia menatap Deon. Terus kenapa kakak menatapku gitu? Sambar Deon. Mengingat masalah ini dimulai karena kebodohanmu, maka aku juga tidak mau masalah baru dari ulahmu, kejamnya. Deon terdiam, namun di dalam hati ia marah karena selalu disalahkan terus oleh kakaknya. Syukurlah Sam, ucap Natania, dan Edwin merasa lega karena kasihan Wilona. Lanjut Natania, harusnya Sam teguh pendirian pada keputusannya itu. Ia harus fokus pada Wilona dan janjinya yang akan menikahinya. Tapi justru ia bingung dengan ragu pada dirinya sendiri. Seharian itu Sam merasa sangat kosong. Sampai ia berangkat bekerja, ia tidak bisa fokus dan bahkan meng-cancel beberapa pertemuannya. Ia menekan keningnya di meja kerjanya itu. Malam harinya ia pun pergi ke sebuah klub malam, ingin menenangkan diri, namun ternyata tidak juga tenang. Akhirnya tidak sampai mabuk, ia pun pulang ke apartemennya. Rea menoleh menatap Sam yang berdiri di pintu kamarnya. Selama Rea di apartemen itu, Sam selalu tidur di kamar lain. Tapi kenapa sekarang dia justru mendatangi Rea di tengah malam itu? Rea menelan ludahnya. Ia memejamkan mata dan menghela nafas. Ia sudah tahu iblis itu pasti tidak akan membiarkannya lepas begitu saja tanpa memanfaatkannya. Benar saja, Sam langsung berjalan mendekatinya dan memegang dagunya. Sam membungkuk lalu mengecup. Sam seperti orang kesetanan yang begitu stres dan membabi buta. Sementara Rea sama seperti malam-malam sebelumnya. Saat Sam melakukan itu padanya, ia hanya pasrah, tidak melakukan perlawanan apapun dan menunggu laki-laki itu selesai. Saat Sam mencapai, barulah Rea bersuara. Sudah, Tuan Sam, tanyanya datar. Sam menjatuhkan dirinya di sebelah Rea. Ia tidak tahu apa yang dia lakukan, namun ia benar-benar sangat berkeinginan pada istrinya itu. Aku akan melakukan apa saja sampai kau benar-benar menceraikanku, ucap Rea masih datar. Kuharap ini yang terakhir. Lanjutnya, bagaimana kalau tidak? Karena aku akan terus memanfaatkanmu, seringai Sam.